Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, AMPHURI, memandang umrah mandiri yang menjadi tren dewasa ini akan berdampak terhadap ekosistem haji dan umrah di tanah air. Umrah mandiri dilegalkan di Indonesia, efek sistemiknya begitu besar, ujar Sekjen DPP AMPHURI Zaki Zakaria Ansyari saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 8 DPR RI di Jakarta, Senin, 17 Februari 2025. Regulasi mengenai umrah mandiri atau umrah backpacker memang belum ada di Indonesia. Namun Asosiasi Biro Perjalanan memandang hal tersebut sangat mengancam apabila dilegalkan. Zaki ingin agar dalam draft RUU tentang haji dan umrah memuat soal umrah mandiri, karena nantinya bakal berdampak pada ekosistem haji dan umrah. Pemerintah nggak apa-apa karena mereka, peserta umrah mandiri, mendaftar ke platform luar negeri, tapi kita akan gulung tikar, kata dia. Menurut dia, apabila umrah mandiri dilegalkan maka negara akan kehilangan pemasukan dari pajak. Di samping itu, ia memandang pelaku umrah mandiri rentan terhadap berbagai risiko ketika di Tanah Suci. Ia mengingatkan pada tahun 2016 lalu terdapat 3 kasus besar yakni 3 biro perjalanan umrah yang gagal memberangkatkan jamaahnya. Menurut Zaki, dengan regulasi serta pengawasan ketat dari pemerintah saja masih terjadi kasus gagal berangkat, apalagi dibebaskan. Dengan regulasi ketat seperti sekarang ini, kecolongan, penipuan sering terjadi. Bagaimana kalau sudah dibebaskan? Kata dia. Ia juga mengingatkan pemerintah soal loka pasar, marketplace, internasional yang ingin mengembangkan bisnis perjalanan umrahnya di Indonesia. Kondisi itu bakal mengancam ekosistem perjalanan umrah di tanah air. Marketplace dari luar yang ingin masuk ke Indonesia untuk mengambil manfaat lebih besar. Ekonomi berbasis keumatan akan hilang, kata dia. Kami ingin sedikit memberikan ilustrasi. Bapak Ibu, anggota Dewan yang terhormat, bahwa ekosistem umrah haji ini kami menganggap sebagai sebuah di antara ekonomi yang berbasis keumatan. Kenapa begitu? Karena banyak sekali penyelenggara PIHK atau PPIU, kalau di reguler mungkin KBIH, yang memang backgroundnya itu dari pesantren, dari yayasan, dari sekolah, yang kita menilai memang melindungi atau sebagai pengayom umat. Alhamdulillah saya secara pribadi juga punya pondok pesantren, perguruan tinggi, dari TK sampai perguruan tinggi, alhamdulillah, dan di antara sini juga banyak sekali PIHK yang memang memiliki pondok pesantren. Banyak ormas seperti NU memiliki Asbuhi, Ansor memiliki Sorban, ada dari Persis, Muhammadiyah, dan lain-lain, bahkan dari partai banyak sekali PIHK dan PPIU backgroundnya dari partai. Dai-dai nasional juga banyak, seperti Ustadz Das'at Latif, Kiai Khalid Basalamah, dan semua Agim, semua memiliki PPIU, PIHK. Dan artinya, ini kita anggap bahwa ini adalah diantara ekosistem umrah haji ini berbasis keumatan yang perlu kita jaga. Bapak Ibu yang Allah muliakan, menyikapi draft RUU umroh haji sebetulnya kalau dibahas saat ini mungkin tidak cukup dalam waktu 1 jam ya. Cuma itu mungkin sebagai gambaran awal bahwa kita perlu bersinergi bersama. Bagaimana kita perlu melindungi ekosistem ini. Karena kalau kita tidak lindungi, ekonomi yang berbasis keumatan ini akan hilang. Apalagi sekarang ada upaya marketplace dari luar, holding internasional, holding global yang ingin sudah masuk ke Indonesia untuk mengambil manfaat lebih besar lagi. Seperti sistem nusuk. Sistem nusuk itu sudah lama ingin masuk ke Indonesia, G2C atau B2C. Mereka ingin mengambil market Indonesia untuk langsung mendaftar kepada syarikah atau perusahaan global.
seperti Agoda dan lain-lain, itu sudah MOU dengan Nusuk, tinggal nunggu gongnya. Mungkin akan mulai masuk ke B2C. Kalau marketplace seperti ini sudah masuk ke Indonesia, apa yang akan didapat oleh kita semua? Oleh pemerintah dari pajaknya. Kita ini alhamdulillah, kita walau bagaimanapun termasuk yang taat pajak. Kita juga PIHK dan PPIU adalah penyelenggara yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Tidak hanya pusat, ada cabang, ada agen, ada pusat informasi dan lain-lain. Artinya menjaga ekosistem adalah satu sinergi yang perlu dijaga bersama. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada satu hal mungkin sebelum saya tutup. Ada satu hal yang penting kita jaga sebelum ancaman-ancaman PIHK dan PPIU itu kalau digambarkan terlalu banyak. Kalau dari luar tadi saya gambarkan dari luar, kalau sudah masuk pajak kita nggak akan dapat apa-apa. Bagaimana kalau misalkan umroh mandiri dilegalkan di Indonesia? Ini efek sistemiknya begitu besar. Pemerintah tidak akan apa-apa karena mereka mendaftar ke platform luar negeri. Mungkin nggak dapat pajak, kita mungkin akan gulung tikar. Tapi itu lain hal. Itu mungkin diantara resiko kita. Tetapi yang paling berbahaya adalah bagaimana menjaga masyarakat Indonesia umat Islam. Dengan pengawasan yang begitu ketat selama ini, mungkin kita tidak boleh melupakan sejarah 2016. Apa yang terjadi sejarah 2016? Ada 3 travel besar gagal memberangkatkan begitu banyak. F dari Jakarta gagal memberangkatkan 55.000 jamaah dengan nilai hampir 1 triliun. A dari Makassar gagal memberangkatkan 60.000 jamaah dengan nilai 1,2 triliun. S dari Bandung gagal memberangkatkan 18.000 jamaah dengan nilai 200 miliaran. Ini dengan pengawasan pembinaan yang begitu ketat. Bagaimana kalau nanti masuk dibebaskan tanpa ada regulasi, tanpa ada pengawasan, tanpa ada pembinaan? Umroh mandiri misalkan dibebaskan, haji dibebaskan, dan lain-lain dibebaskan. Ini yang kita khawatirkan bukan usaha kita, tetapi yang kita khawatirkan adalah masyarakat Muslim Indonesia. Artinya apa? Dengan regulasi begitu ketat seperti sekarang ini, kecolongan, penipuan dan lain-lain saja masih sering terjadi. Bagaimana kalau sudah dibebaskan? Apalagi kalau holding besar dari luar negeri sudah masuk, Nusuk, Agoda, marketplace asing yang lain-lain sudah masuk ke Indonesia, kita belum mempersiapkan regulasi yang betul bagaimana menjaga ekosistem umroh haji kita. Pemerintah, masyarakat, dan kita semua tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, kami tentu senang, berbahagia bisa hadir bersama DPR RI Komisi 8 untuk membicarakan tentang draft RUU Umroh Haji ke depan yang lebih baik. Mungkin dari saya, dari Ampuri, mewakili Ampuri, saya cukup sampai di sini sebagai pembuka. Insya Allah asosiasi lain akan melengkapi. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.